Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elvino Disaputra di channel YouTube saya. Nah, teman-teman sekalian yang ingin masih mempelajari tentang cara meramal sesuatu, tetapi bukan meramal akan percintaan atau masa depan, bukan. Ini adalah meramal ilmu pasti, yaitu simulasi Monte Carlo. Nah, simulasi Monte Carlo ini masih dalam pembahasan yang sama, yaitu probabilitas dan statistik. Sebelumnya, kita juga telah melakukan peramalan terhadap suatu data dengan metode regresi data. Nah, itu juga suatu peramalan atau prediksi sama dengan simulasi Monte Carlo, cuman caranya berbeda. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton meramalkan sesuatu dengan teknik regresi data, silakan cek videonya di sini. Nah, kali ini kita akan membahas simulasi Monte Carlo. Sebelumnya kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu apa itu Monte Carlo, dan yang kedua apa dasar dari simulasi Monte Carlo itu sendiri, dan yang ketiga penggunaannya, dan yang keempat tentunya kita akan lakukan data itu dalam pengolahan Excel. Nah, bagi yang semangat ingin meramalkan, tonton video ini sampai habis ya. Nah, Monte Carlo atau simulasi Monte Carlo ini adalah suatu tipe simulasi probabilistik atau suatu simulasi untuk peluang yang digunakan untuk mencari penyelesaian dari suatu masalah dengan sampling dari proses random. Nah, jadi kita nantinya menggunakan nilai acak atau nilai random yang terdapat pada Excel untuk menentukan banyaknya jumlah yang akan kita ramalkan. Nah, dasar dari Monte Carlo itu sendiri adalah melakukan atau mengadakan suatu percobaan atau eksperimen melalui elemen-elemen probabilistik atau elemen peluang melalui sampling acak yang telah kita sebutkan tadi. Nah, tentunya sampling acak ini bisa terus berubah-ubah sesuai dengan random yang telah keluar nantinya. Nah, penggunaan simulasi Monte Carlo ini itu cocok sekali digunakan oleh seorang manajer, di mana nanti dia dalam melakukan kebijakan atau menentukan kebijakannya dapat diambil dari simulasi Monte Carlo ini. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara meramalkan atau bagaimana cara memprediksinya dengan simulasi Monte Carlo, kita langsung saja demokan atau demonstrasikan ke Excel. Nah, di sini saya telah menyediakan suatu data. Ini adalah data Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis yang saya ambil dari internet. Jika teman-teman menginginkannya, silakan cek link description. Nanti saya akan taruhkan di bawah, saya lampirkan. Nah, di sini adalah memprediksi tingkat lonjakan penumpang pada studi kasus PT Triarga Travel. Nah, jadi dia memprediksi lonjakan penumpang pada tahun berikutnya. Nah, di sini telah saya ambil data dari metode penelitiannya. Nah, yaitu adalah data pada frekuensi tahun 2017. Nah, di sini juga dia melakukan prediksi itu dengan data yang dari 2017 untuk digunakan nantinya peramalan terhadap tahun 2018. Nah, ini hasil simulasinya akan dilakukan pada tahun 2018. Oke, sekarang kita lakukan di Excel. Nah, ini saya setelah pindahkan datanya ke dalam Excel. Jadi ada bulan dari Januari sampai Desember dengan total frekuensi atau jumlah penumpangnya yaitu 6.362. Nah, jika dilihat di sini tuh sama totalnya 6.362. Nah, adapun hal-hal yang harus dipersiapkan yaitu adalah distribusi densitas, distribusi kumulatif dan tag number. Apa itu distribusi densitas? Nah, kita akan jelaskan di sini. Jadi distribusi densitas itu adalah jumlah frekuensi dari penumpang atau jumlah frekuensi dari tiap-tiap data itu dibagi dengan sigma dari keseluruhan frekuensi. Nah, jadi berarti data yang ini kita bagi dengan ini. Nah, karena tiap-tiap data dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Desember itu dilakukan pembagian terhadap
data yang sama atau nilai yang sama, tentu seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu pada korelasi persen. Nah, atau jika klik di sini, atau bisa juga dalam regresi data telah saya jelaskan bahwa jika suatu sel itu sel dari Excel dibagi dengan sel dari Excel itu sendiri, Excel yang tetap itu harus diikat dengan dolar. Nah, jadi di depan huruf B-nya kita ikat dengan dolar dan di belakangnya kita letakkan dolar. Nah, sehingga jika kita drag nantinya, nilai itu akan tetap dibagi dengan data yang sama. Nih, berarti kita klik 2 kali. Nah, itu ada 395 dibagi 632. Ini juga sama sampai bawahnya ini sama. Nah, itu tadi distribusi densitas. Sedangkan distribusi kumulatif itu adalah nilai yang ini yang kita salin dulu yang pertamanya. Ini distribusi kumulatif. Dan data yang keduanya itu adalah data yang pertama ini kita jumlahkan dengan data yang kedua pada densitas. Jadi data sebelum ditambahkan dengan data yang sesudahnya. Nah, ini tinggal kita drag saja. Nah, pasti setiap nilai distribusi kumulatif itu bawahnya itu selalu 1. Jadi selalu 1 berarti itu distribusi kumulatifnya sudah benar. Jadi dia ini berarti jumlah dari ini tambah ini. Yang ini berarti yang dari atas ini ditambahkan dengan yang ini berarti yang ini tambah ini. Nah, sedangkan tag number itu kita misalkan saja, jadi kita ubah nilai yang ini menjadi lebih angka yang bulat. Jadi jangan lupa kita kasih tanda petik, jadi tag number itu biar nanti dia tetap menjadi angka itu sendiri, enggak jadi yang bentuk lain seperti tanggal atau yang lainnya. Jadi 0,07 berarti kita tag numbernya dari 00 sampai dengan 07. Nah, ini berarti 08. Kalau kita nggak kasih petik nanti jadinya beda. 08 ya, kan sudah 7, 8, 08 sampai 13. Nah, jadinya Agustus 13. Jadi dia jadi tanggal. Jadi jangan lupa teman-teman sekalian itu dipakaikan petik. Nah, jadikan petik berarti dia 08 sampai dengan 13. Nah, berarti ini 09 sampai dengan 20. Nah, ini berarti 21 sampai dengan ini 27 ya. Ini di sini 27. Jadi ini di sini 20 berarti 20. Nah, berarti ini 28 sampai dengan 36. Berarti ini 37 sampai dengan 44. Ini 45 sampai dengan 57. Ini 56 sampai dengan 65. 58. Maaf ya. Ini 58 karena sudah 57, 58. Nah, di sini berarti 66 sampai dengan 73. Nah, di sini berarti 74 sampai dengan 81. Berarti ini 82 sampai dengan 88. Berarti ini 89 sampai dengan 100. Nah, jika kita lihat di sini ya, berarti kita cek dulu. Ini 00 sampai 07 betul. 08 sampai 13 betul. 09 salah. Nah, kan kita cek dulu nih berarti 14. Nah, jangan lupa dicek teman-teman ya. Berarti ini 14 sampai dengan 20. Nah, baru betul. 07, 8, 13, 14, 20. Sudah 20 itu 21 sampai 27, 28 sampai 36, 37 sampai 44, 45 sampai 57, 58 sampai 65, 66 sampai 73, 74 sampai 81, 82 sampai 88, 49 sampai 100. Nah, berarti benar ya 7, 8, 13, 14, 21, 27, 8, 36, 37, 45,
Oke, ini berarti sudah benar. Nah, barulah kita ke nilai random. Nah, jadi dalam Excel itu sudah disediakan yang namanya nilai random. Itu tinggal kita sama dengan ren. Nah, ren itu random ya. Tab jangan lupa. Terus kita tutup kurung, enter. Nah, ini tinggal kita drag ke bawah sampai sini. Nah, karena nilai random ini dia akan selalu berubah-ubah jika kita melakukan suatu kalkulasi di Excel-nya, di sel-selnya, berarti kita perlukan 12, berarti kita copy saja 12 ini. Copy lalu kita pastekan. Nah, pastenya itu harus yang paste spesial, itu paste values yang valuesnya. Nah, jadi dia nggak akan berubah. Nah, dia kan setelah kita pindahkan dia malah berubah. Nah, jadi ini nggak akan berubah. Jadi kita pakai data yang ini saja. Nah, nilai random value ini bisa disebut juga dengan nilai probabilitas. Nah, jika dekat datanya dia pakai PB. PB itu nilai probabilitasnya. Itu sama saja. Nah, baru kita kalikan nilai randomnya itu dengan 100. Berarti nilai random dikali dengan 100. Nah, kan dia setiap ada kalkulasi, setiap ada berarti dia akan berubah nilai randomnya. Ini kita drag sampai bawah. Nah, berubah lagi kan, tapi yang ini tetap. Nah, barulah kita lihat nilai yang ada di sini, kita sesuaikan dengan tag number yang ada di sini. Ya, berarti 71. 71 berarti rentang antara 66 dan 73. Nah, berarti ini 539. Nah, berarti jumlah penumpangnya di Januari perkiraannya 539. Nah, 13 berarti 8 sampai 13. Nah, ini berarti 395. Nah, 395 ini 56. Berarti perkiraannya di sini 45 sampai 57. Berarti nilainya 840. 440. Nah, ini 45. 45 berarti di sini itu berarti sama 840 juga. Nah, lalu 35 berarti dia di sini 28 sampai 36 583. 583. Lalu ada 36 lagi. Nih, 36 berarti dia masih di sini. Berarti 583. Nah, jadi jumlah penumpang diperkirakan pada Juni itu 583. Nah, di Juli itu 73. 73 berarti di sini 539. 539. Nah, jadi ini nih sebenarnya data yang dari 2017 dikumpulkan. Jadi untuk perkiraan nanti di 2018. Nah, itulah gunanya simulasi Monte Carlo tadi, untuk biar para manajer itu bisa tahu bahwa tingkat penumpang itu 2018 berapa. Nah, berarti kita lanjutkan nih 29. Berarti dia di sini itu nilainya 583 juga. Ya, biar nggak salah nih 583. Nanti kita cek lagi nilainya. Nah, lalu di sini 4. Nah, 4 berarti 0 sampai 07 490. Nah, jangan sampai terkecoh ya, ini 4,3 bukan 43. Berarti 4 dong. 490. Ini 28 berarti di sini 583. Jadi banyak 583 ya. Nah, lalu 57 di sini 840 dan ini 16 itu di sini 401. Nah, lalu kita lakukan jumlahnya seperti biasa, sum, kita drag, nah enter. Nah, berarti diperkirakan pada tahun 2018 dengan menggunakan nilai random value, nilai sampel acaknya, itu penumpangnya terjadi kenaikan yaitu 7.216. Nah, sedangkan tahun 2017 itu 6.362. Nah, nilai random value yang kita gunakan ini dia pasti rentangnya itu 0 sampai 1. Jadi dia tidak akan melebihi dari angka 1.
Nah, jadi dengan simulasi Monte Carlo inilah kita dapat memprediksi, baik itu memprediksi dari peningkatan penumpang atau juga bisa mungkin kita bisnis makanan, jadi orang beli mungkin kita bisa prediksi selama 10 hari berapa kita kumpulkan datanya, lalu nanti kita prediksi 10 hari ke depan lagi berapa eh, pembeli yang akan membeli makanan kita. Nah, itu kita bisa simulasikan dengan simulasi Monte Carlo ini. Nah, itu tadi pembahasan kita yang mengenai simulasi Monte Carlo. Terima kasih telah menonton. Jika ingin menonton video-video saya sebelumnya, silakan klik di bawah ini. Nah, klik silakan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.